Yordania, negara yang dulu termasuk negeri Syam ini lebih dikenal di kawasan Timur Tengah dengan sebutan Urdun, negeri yang menyimpan kekayaan sejarah umat manusia. Negara yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan kerajaan Hashemite ini laksana museum raksasa. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah panjang bangsa-bangsa dan kisah-kisah para nabi dan rasul dalam menyebarkan ajaran ilahi. Salah satunya adalah jejak Nabi Lut alaihissalam di kawasan Laut Mati. Terletak di ujung Yordania, berbatasan dengan otoritas Palestina, Laut Mati berada di dua negara, Yordania dan Palestina. Kawasan purba ini menjadi saksi akan pembangkangan kaum Sodom terhadap utusan Allah dan bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah inilah yang mendorongku sang musafir untuk menelusuri jejak kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kota aman ibu kota Yordania, aku bergerak ke arah barat laut sejauh 60 km melalui jalur perbukitan yang menurun. Di titik inilah adalah batas permukaan laut yang ada di permukaan bumi. Dan nanti Laut Mati berjarak kurang lebih 18 km dari titik ini dan kita akan turun selama kurang lebih 390 meter. Jadi permukaan air Laut Mati itu berada 390 meter di atas permukaan laut yang ada di seluruh bumi. Posisi Laut Mati yang berada di bawah permukaan laut dan menjadi titik terendah di muka bumi ini mengingatkanku dengan kalimat Adnal Ard pada ayat Al-Quran surat Ar-Rum. Para ilmuwan modern lebih puas dengan memaknai kata adna dengan terendah, bukan terdekat, seperti yang dipahami sejumlah penafsir terdahulu. Sehingga maknanya adalah titik terendah di muka bumi. Posisi inilah yang membuat kawasan Laut Mati seluas 800 km persegi ini menjadi tempat yang paling panas. Dinamakan Laut Mati karena memang di laut ini tidak ada tanda kehidupan. Kandungan garam yang cukup tinggi mencapai sekitar 30%, membuat makhluk hidup tak bisa hidup di dalamnya. Tingginya kadar garam inilah yang membuat semua makhluk hidup mengapung, termasuk manusia. Namun begitu, tempat yang banyak disebut-sebut oleh kitab suci agama Samawi ini menjadi tempat peristirahatan favorit para penguasa Romawi. Bahkan, sebagian sumber menyebut Laut Mati menjadi tempat yang disenangi oleh Nabi Daud alaihissalam karena keindahan alamnya. Namun di balik keindahan alamnya yang memesona, kawasan Laut Mati menyimpan cerita yang mengerikan. Di kawasan inilah negeri Sodom dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat pembangkangan dan penyimpangan penduduknya dari fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penelitian menegaskan, secara geologi Laut Mati ini terbentuk sekitar 3 juta tahun silam. Laut ini muncul akibat adanya retakan kecil di lembah sungai Jordan. Akibatnya, air laut masuk dan terkumpul tanpa bisa keluar lagi. Iklim yang kering dan tingkat penguapan yang cukup tinggi membuat kandungan mineral meningkat. Namun tak sedikit yang mengaitkan Laut Mati ini terbentuk akibat azab Allah pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Banyak orang meyakini bahwa Laut Mati ini terjadi akibat peristiwa azab dari Allah pada negeri Sodom. Mas Alfian, peristiwa ini berawal dari pembangkangan kaum Nabi Lut alaihissalam yang tidak merespon dakwah Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom, sama sekali tidak ada yang beriman kepadanya. Jadi satu orang pun tidak ada yang beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka malah mendustakan Nabi Lut. Bahkan perbuatan mereka semakin membabi buta. Mereka berbuat hal-hal yang nista, perbuatan keji, seperti mereka melakukan hubungan sesama jenis. Disebut dengan bahasa Arab, disebut dengan liwat, homoseksual. Kemudian juga mereka menyukai daripada kerusakan-kerusakan di muka bumi, seperti membegal, mencuri, dan lain sebagainya.
Nah, walaupun demikian, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah henti untuk berdakwah, mengajak kepada mereka agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala tattaqun, tidaklah kau bertakwa kepada Allah, tidaklah kau takut kepada azab yang Allah akan turunkan dengan perbuatan-perbuatan kalian itu. Dakwah Nabi Lut ini tidak direspon dengan baik. Bahkan Nabi Lut alaihissalam mendapatkan ancaman yang luar biasa. Kalau Nabi Lut tidak berhenti dari dakwahnya, maka dia akan diusir dari negeri Sodom tersebut. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam pasrah diri kepada Allah, karena dia sudah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kaumnya sendiri, tapi tidak ada respon dengan kebaikan. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah diriku dan keluargaku dari apa-apa yang telah mereka perbuat. Perbuatan sangat nista, perbuatan yang sangat dusta, yang sangat hina sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang didoakan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan ini Mas Alvin sangat bagus sekali. Doa ini bagus sekali untuk kita hafal manakala kita memiliki wilayah tempat yang kurang baik. Ini doanya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan masyarakat yang kurang baik. Ini bagus untuk kita hafal. Akhirnya Allah mendengar doa Nabi Lut alaihissalam, dan Allah murka dan memerintahkan beberapa malaikat untuk menurunkan azab ke negeri Sodom karena perbuatan mereka yang telah mendustakan nabinya sendiri. Namun luasnya kawasan Laut Mati masih menyisakan pertanyaan. Di manakah lokasi tepatnya negeri Sodom yang diazab Allah ini? Apakah di areal seluruh Laut Mati atau di salah satu sudutnya? Dari bagian wilayah Yordania, aku, sang musafir, mencoba untuk menelusurinya. Peristiwa azab Allah kepada penduduk negeri Sodom dengan jelas diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Namun, Al-Quran tak pernah menyebut nama maupun negeri kaum Nabi Lut alaihissalam ini. Sejumlah catatan kitab suci lain dan penelitian para ilmuwan menyebut negeri Sodom berada di kawasan Laut Mati ini, yaitu salah satu kumpulan dari 5 kota besar di lembah Yordania. Itu sebabnya aku, sang musafir, menelusuri negeri Sodom ini di kawasan Tenggara Laut Mati. Bab Ziro yang ternyata merupakan perkampungan purba memberikan petunjuk bahwa di lokasi ini negeri Sodom berada. Sebagian ahli mengaitkan kata lengan di sini dengan lengan malaikat Jibril saat mencongkel tanah negeri Sodom sebelum akhirnya dijungkir balikan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Beberapa penggalian menemukan sejumlah bukti seperti struktur tanah yang berbeda dengan kawasan lain. Struktur tanah yang seharusnya ada di dalam perut bumi justru berada di permukaan. Itu berarti ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan tanah ini bisa terbalik. Itulah peristiwa azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Di tempat inilah disebut dengan kawasan Babu Ziro. Ziro dalam bahasa Arab artinya lengan. Lengan di sini dimaksud yaitu lengan malaikat Jibril alaihissalam ketika mengazab negeri Sodom. Malaikat Jibril mencongkel dataran bumi, bawah bumi, dicongkel datarannya dan diangkat ke langit lalu dihempaskan ke bumi. Negeri Sodom sangat-sangat tidak memiliki etika yang begitu baik. Mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kaum Sodom ini memiliki sifat yang sangat buruk sekali. Sampai Al-Quranul Karim mensifati mereka dengan sifat-sifat yang sangat hina dan sangat buruk sekali. Di antaranya Al-Quran mensifati mereka dengan sifat kufra, artinya penuh dengan kekufuran. Al-Quran mensifati mereka dengan kaumun mujrimin, yaitu kaum yang berbuat dosa. Dengan bidzalimin, orang-orang yang berbuat zalim, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kaum Sodom memiliki karakter, memiliki sifat
yang sangat jauh dari agama, bahkan mereka disebut sebagai orang-orang berusak. Nah, di antara sifat yang paling hina di antara tengah-tengah kehidupan mereka, yang pertama adalah mereka mempunyai sifat menyukai sesama jenis. Kang, berarti karena karakter dari warga negeri Sodom yang seperti itu jeleknya, akhirnya Nabi Lut alaihissalam diutus untuk berdakwah di sini. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom, sebuah negeri yang bukan tempat asal-usulnya. Beliau berasal dari Irak dan masih terbilang keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir menyebut Nabi Lut alaihissalam merupakan satu-satunya orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah di kota Ur, Irak, saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhijrah menuju Palestina bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim menetap di Palestina, sementara Nabi Lut kemudian menuju negeri Sodom 30 km dari Palestina. Dapati penduduk Sodom memiliki perilaku yang sesat. Selain kufur dan senang berlaku buruk, penduduk negeri ini memiliki perilaku menyimpang, menyukai sesama jenis. Penyimpangan seksual pertama dalam sejarah manusia. Itu sebabnya perilaku ini kemudian Allah menghancurkan negeri Sodom, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Alaihissalam dan keluarganya diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan negeri Sodom sebelum azab Allah tiba. Namun tidak diketahui kemana tujuan Nabi Lut dan keluarganya saat diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehancuran negeri Sodom. Al-Quran sendiri tak pernah menyebut tujuan Nabi Lut alaihissalam. Namun jejak Nabi Lut alaihissalam bertebaran di kawasan Laut Mati ini. Aku, sang musafir, terus menelusuri jejak-jejak Nabi Lut alaihissalam di kawasan Laut Mati. Kali ini, aku menuju Gua Lut di perbukitan Tandus, yang merupakan kawasan terendah di permukaan bumi, sekitar 120 km dari kota Aman. Gua Lut disebut-sebut kitab suci sebagai tempat persembunyian Nabi Lut dan dua putrinya yang beriman saat Allah menjatuhkan azab kepada penduduk negeri Sodom. Untuk mencapai gua ini memang tidak mudah. Aku harus mendaki bukit dengan meniti anak tangga. Sebagai tempat yang diyakini sebagai persembunyian Nabi Lut alaihissalam, gua ini menjadi tujuan para peziarah, baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Karena kisah Nabi Lut banyak disebut di kitab suci tiga agama samawi ini. Bahkan kaum Nasrani sempat menjadikan tempat ini sebagai lembaga pendidikan para pendeta pada abad ke-5 Masehi. Dari Gua Lut alaihissalam, aku kembali menelusuri Laut Mati. Sebuah patung yang mirip seperti bentuk wanita menoleh mengundang perhatianku. Kitab Nasrani menyebut patung ini sebagai jelmaan dari istri Nabi Lut alaihissalam yang berkhianat terhadap suaminya karena melaporkan keberadaan para tamu Nabi Lut kepada kaumnya. Ya, Mas Alfian, disinilah kawasan purba negeri Sodom. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kapan turunnya azab bagi mereka.
Dari pembangkangan kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah tentukan kapan turun waktu azab. Inna mau'idahum subuh. Sesungguhnya azab yang kami akan timpakan datang di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu sungguh telah dekat? Karena itu para malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan perkampungan Sodom. Fa asri bi ahlika biqit'an minal lail. Wahai Nabi Allah Lut, pergilah engkau dengan keluargamu untuk meninggalkan perkampungan ini di pertengahan malam. Kenapa yang diperintahkan hanya Nabi Lut dan keluarganya? Karena memang tidak ada yang beriman kepada Nabi Lut alaihissalam kecuali kedua putrinya. Padahal Nabi Lut telah berdakwah sekian lama menyampaikan risalah ilahiyah, tapi tidak ada seorang pun dari kaum Lut yang beriman. Falamma jaa amruna, dan ketika waktu pagi telah datang, waktu subuh telah datang, ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan dataran negeri Sodom dibalikan menjadi di bawah. Malaikat Jibril alaihissalam mencongkel negeri Sodom dengan salah satu tangannya, kemudian diangkat ke langit. Dalam satu riwayat dikatakan, saking tingginya malaikat Jibril mengangkat negeri Sodom, tasbih para malaikat terdengar oleh penduduk negeri Sodom. Dan kebalikannya, teriakan-teriakan penduduk negeri Sodom terdengar ke telinga para malaikat. Bayangkan Mas Alfian, begitu tingginya malaikat Jibril mengangkat negeri Sodom, sangat-sangat begitu mengerikan. Kemudian malaikat Jibril menghempaskan negeri Sodom ke dataran bumi. Bahkan bukan hanya sampai di sana, azab Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu-batu yang terbuat dari api dengan bertubi-tubi. Kita bisa membayangkan bagaimana dahsyat dan ngerinya azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, karena itu para malaikat, khususnya malaikat Jibril, memberikan pesan kepada Nabi Lut alaihissalam, wala yaltafit minkum ahad, janganlah engkau menengok ke belakang. Karena kenapa? Karena begitu ngerinya Allah menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Musawwamatan 'inda rabbik, inilah ketentuan dari Tuhanmu. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan siksa yang Allah turunkan kepada kaum Lut alaihissalam tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Ulama tafsir mengatakan orang yang berbuat zalim di sini adalah orang yang mengerjakan amalan seperti amalannya kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu mendatangi sesama jenis. Nah, kalau ada di zaman sekarang orang yang berperilaku seperti perilakunya kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu dengan menyukai sesama jenisnya, maka siksa Allah yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam sungguh sangat dekat dengan mereka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wa in wajadtumuhum uqtulil fa'il wal maf'ul. Apabila kau mendapati dari umatku berbuat seperti perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam, bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai. Kenapa yang dibunuh bukan hanya orang yang mengerjakan, tapi orang dikerjai pun harus dibunuh, walaupun dia dipaksa. Karena ini penyakit, Mas Alfian. Penyakitnya akan menular. Sebab orang yang dikerjai pasti memiliki hasrat akan melakukan hal yang sama. Ini untuk apa? Untuk memutus tirai penyakit yang bisa menular ini. Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korban-korban selanjutnya dari perbuatan seperti perbuatan kaum Lut alaihissalam. Dan yang paling menyedihkan lagi, Mas Alfian, ada beberapa kelompok yang mendukung dan menyuarakan kebebasan mereka dengan dalih kebebasan. Na'udzubillahi min dzalik. Penafsiran Imam Ibnu Katsir atas peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 83 ini benar-benar menjadi pelajaran mahal dan peringatan bagi umat manusia akan murka Allah terhadap perilaku menyimpang. Bahwa azab Allah adalah dekat bagi kaum yang melakukan penyimpangan serupa dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Peristiwa negeri Pompei Romawi dekat Napoli di wilayah Campania, Italia menjadi pelajaran bagi umat manusia.
negeri yang didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi ini hancur akibat gunung Vesuvius yang meletus secara tiba-tiba. Ribuan penduduknya tewas mengenaskan, terkubur lahar panas. Sejumlah ekspedisi penggalian lokasi menemukan mayat-mayat yang mengering terbalut tanah keras. Yang menarik dari temuan ini adalah mayat-mayat ini dalam posisi melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, mirip dengan perilaku kaum Sodom. Nauzubillahi min zalik. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan berubah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Fatir.